Waktu itu aku baru pindah rumah. Rumah kecil di pinggiran kota, tipe 36, 2 kamar, 1 kamar mandi, dan halaman belakang kecil. Karena aku sering tinggal sendiri, dan akhir-akhir ini marak pencurian, aku pasang CCTV. 1 di ruang tamu, 1 di dapur, 1 ngadep ke pintu depan, dan 1 di belakang, ngadep ke halaman. Kameranya nyambung ke HP-ku, dan otomatis merekam kalau ada gerakan. Awalnya aman-aman aja, cuma kadang ada notifikasi gerakan kalau ada kucing lewat atau angin kencang yang goyangin tirai. Menit 3 hingga 8, suasana harian yang pelan berubah. Hari ketiga tinggal di situ, aku lagi nonton TV malam-malam. Sekitar jam 11, HP-ku bunyi notif dari aplikasi CCTV. Gerakan terdeteksi kamera dapur. Pas aku buka videonya, cuma kelihatan tirai dapur sedikit gerak. Aku mikir angin. Walau jendela rapat, mungkin masih masuk celah. Besoknya, notif lagi. Gerakan terdeteksi halaman belakang. Pas aku cek, ada kayak bayangan melintas cepat banget. Kayak orang tinggi. Tapi pas aku mundur-mundurin rekamannya, gak ada. Kayak cuma 1 frame. Aku mikir, mungkin bug. Kualitas kamera murah. Udah, aku skip. Tapi mulai hari kelima, setiap malam jam yang sama, 02.17 dini hari, notifnya muncul. Dan isinya selalu halaman belakang. Setiap kali aku buka videonya pendek, 5-6 detik. Dan yang terekam, seseorang berdiri diam di tengah halaman. Bayangannya tinggi, gak gerak, gak ngelakuin apa-apa. Yang aneh, mukanya ngadep ke kamera. Tapi karena malam dan lampu belakang redup, mukanya cuman kelihatan putih. Aku zoom, blur. Tapi kayak bukan pakai topeng, lebih kayak muka yang terlalu putih. Aku coba keluar, cek halaman. Kosong. Gak ada bekas kaki, gak ada suara. Malam ke-6, aku gak bisa tidur. Akhirnya, aku mutusin buat nonton rekaman CCTV dari HP. Buka-buka folder, filter berdasarkan tanggal. Aku lihat rekaman dari ruang tamu. Tapi, ada 1 file aneh. Namanya beda. Biasanya formatnya jam 3.2023, 11.20.80, 217.mp4. Tapi yang ini REC17 hidden.move. Padahal aku nggak pernah ngatur ada folder hidden. Pas aku buka, gambarnya dari dalam rumah. Dari sudut yang tinggi, kayak dari atas lemari. Nge-shoot langsung ke arah aku yang lagi tidur. Aku langsung merinding karena di kamarku nggak ada CCTV. Dan yang bikin lebih parah, di akhir rekaman itu ada gerakan kecil. Seseorang jalan keluar dari kamarku. Tapi bukan aku. Gerakannya pelan, tapi kayak nunduk. Jalannya geser, dan pas dia ngelintas, mukanya keangkat sedikit. Putih, mata hitam banget. Aku langsung lompat dari kasur, nyalain semua lampu. Periksa rumah, kosong. Kunci depan masih gembok, jendela rapat. Besoknya, aku bongkar semua CCTV. Aku takut ada yang pasang kamera tersembunyi di kamar. Tapi nggak nemu apa-apa. Aku kirim file itu ke temanku yang ngerti IT. Dia bilang, anehnya, metadata video itu nggak menunjukkan direkam dari salah satu kameraku. Tapi di rekaman itu, jelas banget, itu kamarku sendiri. Posisi bantal, selimut, bahkan jam dinding. Dan temanku bilang,
Lu sadar nggak? Di tiap rekaman jam 12.17 itu, durasinya selalu sama. 17 detik. Dan detik ke-17 selalu ada perubahan kecil. Bayangan itu makin dekat, makin jelas. Aku buka rekaman-rekaman lama. Dan, ya, benar. Di hari pertama bayangan itu cuma berdiri jauh. Hari kedua lebih dekat. Hari ketiga mulai nginjak tangga ke arah pintu belakang. Hari keempat lebih dekat ke jendela. Dan di rekaman terakhir, bayangan itu udah ada di depan pintu kamar. Malam itu aku gak bisa tidur. Aku tidur di sofa, di ruang tamu. Semua lampu nyala. Jam 2.16, HP-ku bunyi. Gerakan terdeteksi, kamera ruang tamu. Tanganku gemeter. Pas aku buka rekamannya, detik pertama, kosong. Detik kelima, suara langkah pelan. Detik ke-12, bayangan putih muncul di belakang sofa. Tempat aku sedang duduk sekarang. Aku spontan nengok. Gak ada apa-apa, tapi punggungku dingin. Pas aku putar ulang, sosok itu masih ada. Tapi cuma di kamera. Akhirnya aku cabut dari rumah itu. Semua CCTV aku hancurkan. Tapi kadang masih ada notifikasi masuk dari aplikasi lama yang belum aku uninstall. Dan selalu jam yang sama, 12.17. Padahal aku udah gak punya kamera. Dan isi notifikasinya, rekaman ke-17 berhasil disimpan. Padahal aku cuma pasang 4 kamera. Setelah aku keluar dari rumah itu, aku ngontrak kamar di tempat yang lebih ramai. Tapi rasa takut masih nempel. Setiap malam aku mimpi. Mimpinya sama, aku duduk nonton TV, tapi suara rekaman CCTV terus muter di latar. Dan selalu ada bisikan, lihat detik ke-17. Karena gak tahan aku balik ke rumah lama siang-siang. Niatku cuma satu, ketemu warga sekitar, nyari tahu soal rumah itu. Aku ketemu Pak Husni, tukang servis pompa air yang tinggal di gang depan. Begitu aku sebut rumah nomor 47, dia langsung diam. Mas tinggal situ, berarti mas belum tahu apa-apa. Pak Husni bilang, rumah itu dulunya kosong bertahun-tahun. Sebelumnya ditempatin satu keluarga kecil. Suami, istri, dan anak perempuan umur 6 tahun. Tahun 2010, si istri mulai curiga karena tiap malam suaminya ngumpet di kamar belakang sambil pasang kamera. Katanya, biar bisa ngawasin anak mereka tidur. Tapi suatu malam, si istri nemuin rekaman di laptop suaminya. Isinya bukan cuma anaknya tidur, tapi anaknya bangun jam 12.17, berdiri di depan pintu kamar dan ngomong sendiri. Kadang bisik-bisik, kadang cuma diam, tapi tubuhnya goyang dikit-dikit. Rekaman itu selalu ada setiap malam. Dan di rekaman terakhir, anaknya udah duduk di pojok kamar. Matanya putih semua. Dan ada suara berat banget dari rekaman. Rekaman ke-17 selesai. Setelah itu mereka pindah. Tapi sebelum pergi si suami hilang. Dibilang kabur, tapi jasadnya gak pernah ketemu. Karena penasaran, aku minta izin ke pemilik buat masuk rumah. Itu siang hari. Pemiliknya setuju asal aku gak sentuh apapun. Begitu masuk ke rumah itu lagi, bulu kuduku langsung berdiri. Bau lembab, debu tebal, tapi suasananya kayak masih dihuni. Aku masuk ke kamar belakang. Di dalam lemari, aku nemuin laci tersembunyi. Dan di situ ada kamera kecil warna hitam dan satu flash disk. Waktu aku colok flash disk ke laptop, isinya 17 video. Video pertama sampai ke 16. Suasananya hampir sama. Seorang anak kecil berdiri di depan kamera. Jam 12.17, ngomong sendiri, kadang sambil nunjuk ke belakang kamera. Tapi video ke-17 beda. Di video terakhir, kameranya mulai dari pojok kamar. Lampu mati. Anak kecilnya nggak kelihatan. Tapi suara napas pelan terdengar. Tiba-tiba seseorang muncul di depan kamera.
tapi bukan anak. Sosok tinggi, kurus, leher panjang. Mukanya putih banget kayak dibalur bedak. Matanya kosong, tapi seolah ngeliat langsung ke aku yang nonton. Terus dia ngomong, yang lihat rekaman ini akan jadi rekaman berikutnya. Video mati. Sejak saat itu aku nggak bisa pakai kamera atau HP tanpa ngerasa diawasin. Setiap malam jam 12.17, HP ku panas sendiri. Kadang tiba-tiba kamera HP nyala sendiri dan ngerekam kamar kosong. Kadang muncul folder baru di galeri, namanya cuma angka 18. Isinya cuma satu video, aku lagi tidur. Padahal aku tidur sendirian. Aku udah ganti HP, ganti laptop, reset akun. Tapi selalu aja file itu muncul. Dan sekarang aku sadar, mereka yang melihat rekaman ke-17 akan selalu diikuti, akan selalu terekam, akan selalu jadi bagian dari rekaman berikutnya. Jadi kalau kamu habis dengar cerita ini, coba buka galeri kamu dan lihat apakah folder Rexy 18 udah ada.